Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam Itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema percuma saya hidup kalau anak saya nggak bangga. Pasti kan kita pengen bangga ya sebagai orang tua yang dibanggain anak ya. Masya Allah, ada tayangan lagi nih. Mendukung hobi yang dimiliki anak. Ini dia tayangannya, silakan. Berkuda sambil mana, emang pada hobi gitu? Iya. Tapi udah lama Kak, udah setahunan kali. Oh udah lama. Dulu aku juga waktu udah lama juga aku hobi mana. Panah asmara gitu. Sampai ke jantungnya virus. Wah virus jatuh cinta sampai sekarang. Ih Masya Allah. Iya gue ya. Belajar dari Om Ikang. Untuk nggak meleset ya. Enggak makanya pas tuh sampai sekarang deh. Om Ikang sini deh Om. Siap. Izin, Om. Ngomong lagi ada di sini Om. Ada Saya guru-guru senang anak juga. saya tuh olahraga Iya. Rasul ya. Iya Rasulullah Iya. berkuda memana gitu ya. Masya Allah. Iya. Senang ya Om yang punya Iya anak-anak dulu seperti saya itu juga ya. begitu hebatan anak saya tuh. Lu jago ya. Iya. Om Ikang ada yang mau ditanyain gak sama guru-guru di sini Om? Iya sama Habib. Sama Habib. Oh Ya. Habib. Habib. Om Ikang mau nanya sama Habib. Enggak Habib. Ya, Masya Allah. Kita ngefan banget sama beliau Kapan nih. ketemu Habib nih Bang. Masya Allah. Habib, bagaimana Islam mengajarkan untuk orang tua yang bisa bonding atau mendekatkan diri kita dengan anak ya. Walau anak itu udah dewasa tentunya ya. Dan bahkan mungkin udah menikah. Biasanya kan udah jarang ngobrol ya Bib ya. betul. Nah di usia segitu bagaimana sih kita harus melakukannya gitu ya. Bondingnya Bib. Iya. Walaupun Bonding anak itu bukan buat rambut bu. itu rambut dibonding, dilurusin. Dibonding gitu antara orang tua dan anak gitu Oh Bib. gitu, Iya, siap. Masya Allah. Kok saya tahu ya? Bagus Om pertanyaannya mewakili aku juga Om. Dan juga jamaah yang lain. Iya. Artinya Imam Ghazali bilang anna tariqa fi riyadatis sibyan. Artinya jalan orang itu mendidik anak supaya anak itu bisa dekat sama kita itu ada min ahammil umur. Artinya sesuatu hal yang sangat penting. Anak itu amanah. Ketika amanah ini dijalankan maka menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya kita balik konsep dulu sebelum kita punya anak. Kita sebelum punya anak kita seorang anak. Betul kan? Ya. Dan ada konteks daripada Nabi mengatakan birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Oh kau pengen anakmu hormat terhadapmu. Kau pengen anakmu dekat kepadamu. Bagaimana konteksnya? Nabi mengajarkan berbaktilah kau sama orang tuamu. Birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Ketika engkau berbakti sama orang tuamu, maka efek baliknya pasti karena dari Nabi. Nabi mengatakan maka anak-anakmu akan berbakti kepada dirimu. Jadi menjadi seorang ayah atau orang tua yang dibanggakan oleh anak itu sangat menjadikan menjadi keinginan bagi setiap orang. Akrab sama anak bukan berarti akrab, bercanda, main terus segala macam bisa itu anak kurang ajar, enggak seperti itu. Salaf kita bahkan orang-orang terdahulu itu ngajarin anak. Bahkan itu anak lewat kalau ada bapaknya gak berani. Bukan berarti dia jauh. Ada kedekatan Spiritual. Ya itu. Ya. Artinya ada kadang-kadang ketika dia ada di dalam kitab ya. Artinya di ini kita ceritakan kitab bukan halu. Dengan sangat orang itu dia hormat kepada ayahnya. Hormat kepada orang tuanya. Dia lagi duduk. Ada laler nempel di hidungnya, dia nggak berani usir. Begitu akhlak dan adab kepada orang tua. Apakah itu jauh? Enggak, itu suatu kedekatan. Jadi kedekatan batin, hormatnya. Seorang anak tuh nggak harus yang dia bercanda, main setiap hari cubit-cubitan bareng berdua. Nggak harus seperti itu. Tapi ya mungkin zaman sekarang, kun anta abna azamanik. Jadilah kau itu anak zamanmu sekarang, zaman 2020. Mungkin tata caranya seperti itu. Jadi akrab, main segala macam nggak masalah. Tapi tetap ada ini posisi anak, ini posisi orang tua. Jangan nanti ngomong terlalu dekat sama orang tua, mainnya lulu aja. Atau manggilnya, Ikang apa kabar Kang? Kan nggak mungkin gitu kan. Artinya tetap ada akhlak, sini tetap ada adab. Jadi cara mendidiknya memang tadi sudah disampaikan guru kita, Ustadz Syam, Bunda, Tuti. Artinya semuanya harus dialirin dengan tata cara agama. Mencontoh siapa? Sudah. Nggak ada lain kita mencontoh keluarganya baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Ya kan, berarti sampai dewasa. Nabi Muhammad tuh sampai cucunya naik-naik Iya. ke punggung, kan akrab. Tetap betul. akrab, Betul. tapi ada batasannya seperti Ya, tadi. tapi Hari masa bilang. udah 30 tahun naik ke punggung bapaknya Nggak bisa kan? dong, Nah, berat gitu. Bib. Ya Allah, tepuk Berat, tangan dong berat. untuk Habib. Masa 30 tahun di sini, Bib. Nggak kuat juga, ya Allah. Ustadz Syam, Mau ngajakin apa lagi sih? ada yang mau ditanyain nggak? Coba sama jamaah yang ada di sini. Sama jamaah atau bintang Iya. tamu? Bintang tamu kali ya? Tamu kali Biasanya ya? kan sama jamaah Tapi ya? nggak apa-apa, jamaahnya kita ajak. Iya, tapi kita bias- masuk dulu ke segmennya. Segmennya Ustadz gimana? bertanya. Kami menjawab. Kok lupa sih? Coba sekali Lupa lagi. nih. Oh, gini-gini dong, seperti sudah Iya. diajarin. Sekali Coba lagi ya. yuk. Kita masuk di segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Nah gitu. Karena lupa, kita pakai bintang Ya tamu udah. aja. Makanya jangan lupa. Om Ikang silahkan ke depan. Siap. Neng Ciki silahkan ke depan. Adik Nanya apa kira-kira? dua. Udah, Ustadz sebelah situ, aku sebelah Kita situ. segmennya bedain deh. Iya. Karena anak sama putrinya hadir di sini. Iya, Kita main itu tahu nggak Om? Yang gimana? We listen, we don't judge. Gak tahu. Ayah nggak tahu? Coba jelasin dulu. Neng, Coba gimana? ke Ayah. Ayah nggak tahu. Oke, itu kayak tren gitu Ah, ya lagi di tren ya. sosmed Oh, udah. kekinian. Ya, Jadi kita dimulai dari salah satu dulu ngomong sesuatu yang Sebenarnya apa ya? selama ini Uh-uh. diungkapin, tapi ayah tuh selalu protes misalnya. Saya sebenarnya nggak suka kalau ayah lagi tidur tuh ngorok, contoh. Tapi ayah nggak boleh protes. Iya. Kayak gitu. Saya rockers yang ngorok lah. Kalau saya dangdut yang ngedut. Nah ini protes nih namanya nih. Ini protes protes. namanya. Nah sekarang nggak boleh protes ayah. Nggak boleh protes. Apapun yang Oke, disampaikan oke. Ciki, ayah nggak boleh protes. Iya, iya. Apapun yang disampaikan Om Ikang, Ciki nggak boleh protes. Karena kita Oke. masuk di segmennya We Listen, We Don't Judge. Oh. Oke. Sekarang Seru nih. dari Om Ikang dulu. Apa yang Om Ikang mau sampaikan kepada Ciki? Ciki nggak boleh protes. Sebenarnya Ciki selama ini gini. Iya. Silakan Om Ikang. Iya, Adi selama ini sih baik banget ya maksudnya. Cuman ada hal-hal yang harus diperbaiki lagi banyak. Soal kerapihan ya. Kerapihan, kamarnya tuh berantakan banget. Aku tuh jualan. Protes nih, nggak Protes, boleh, nggak boleh nggak boleh protes. protes, We nggak boleh listen, we don't ngejudge. judge. Gak boleh. Jadi mau jualan mau apapun harus rapi ya, ayah Betul, ya. harus rapi karena biar bagaimana itu kerapihan sebagian dari iman ya. Oh iya, Masya Allah. Kebersihan juga. Ternyata Itu rockers penting, tuh rapi penting. ya. Iya. Rockers tapi rapi ya. Rapi. Kalau aku dulu, kalau misalnya kita tidur berempat, dengar ayah ibu ngorok, aku sebel. Karena Iya. susah tidur. Tapi sekarang, aku kalau dengar ayah ngorok tuh aku bersyukur banget. Masih ada suaranya. Iya, ayah masih ada. Iya. Itu. Alhamdulillah. Subhanallah. Itu aja sih. Kalau aku nggak ada kesel-keselnya. Nggak ada sama sekali yang nggak disuka dari ayah. Semuanya Enggak sempurna. sih, enggak. Semuanya perfect. Sekarang ayah mau ngapain? Aku tuh senang. Ayah masih ada tuh aku bersyukur banget. Iya, baru. Allahu Akbar. Boleh Saya dong. juga sebenarnya soal kerapihan itu nurusin dari almarhumah itu sangat. Oh berarti selama ini ayah sebenarnya nggak pernah protes. Tapi karena nginget Nggak almarhumah. terlalu protes. Tapi karena nginget almarhumah jadinya. Ya harus saya terusin. Subhanallah. Yang baik-baik harus diterusin terus. Boleh dong dipeluk dong. Iya. Oh, Masya Dengan Allah. senang hati. Gimana sih Ustaz Syam sebagai Apanya? orang tua untuk saling membanggakan, begitu juga sebaliknya gitu dari yang terjadi ini? Ternyata kalau kita mengatakan bahwasanya sebagai orang tua dan anak bisa saling menerima kekurangan dan membanggakan kelebihan masing-masing. Yang pertama tadi sudah diajarkan sama Om Ikang bahwa ini tuh amanah, subhanallah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diamanahkan sama Allah Subhanahu wa taala enggak selamanya enak terus. Nabi Musa alaihissalam diamanahi sebagai seorang rasul, yang dihadapi apa? Oh tidak enak, yang dihadapi Firaun. Subhanallah, yang dihadapi mulai dari lahir udah dihanyutkan di sungai. Nabi Musa loh, sama ibunya dipisahin. Masih nyusu sama ibunya udah dipisahin sama ibunya, dihanyutkan ke sungai. Lalu bersama dengan Firaun menghadapi itu lagi. Nabi Harun alaihissalam juga begitu, sebagai saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pun demikian. Nabi Adam alaihissalam, semua nabi-nabinya Allah. Apalagi Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena dikasih amanah yang berat, semakin berat amanahnya, semakin berat juga pahalanya. Subhanallah. Sehingga kalau dikatakan bagaimana cara saling menerima, pandang anak sebagai lahan ibadah ataupun lahan pahala yang banyak sekali pahala darinya. Anak pun memandang ayah sebagai Iya.
Oh pahala, makanya. Buat saya tuh kebanggaan sebagai imam itu yang paling utama itu dia. Masya Allah, tabarakallah. Tanpa Maksudnya Allah bermaksud. memberikan kita kepercayaan itu yang paling utama ya dibanding bos kita atau apa, dibanding kekayaan, dibanding prestasi atau dan lain keluarga ya. Karena Masya Allah. itu apa yang diamanahkan kepada kita gitu ya. Jadi kalau berprestasi sama Allah kan itu suatu hal yang sangat luar biasa buat saya kan. Oh, tapi saya senang sekali tadi waktu Kak Ciki bilang sekarang dulu sebel dengar suara ngoroknya ayah, tapi sekarang sungguh bersyukur. Sekarang ada nadanya ngoroknya soalnya. Tapi benar, kayak Benar. misalnya sekarang kan kita bertiga gitu Yeah. ya tidurnya. Kalau ayah ngorok, ayah tidur duluan, aku tuh senggol-senggolan sama kakakku. Masih hidup Iya gitu. kayak iya terus kita gelendotan. Alhamdulillah. Iya, Itu namanya alhamdulillah. memandang sesuatu dengan kacamata cinta. Iya, Jadi Masya kalau Allah. pakai kacamata cinta, sesuatu yang tidak enak pun melihatnya sebagai sesuatu yang indah. Masya Tapi kalau Allah. dari awal udah menggunakan kacamata benci, seindah-indahnya pasti kita tidak suka. Masya Allah. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk betul. keluarga yang berbahagia ini, Masya Allah. Makasih Ciki. Ustadz Syam, Tapi gak apa-apa deh. Tadi Kak Nanti Ciki ayah protes. ngoroknya lebih keras Nanti, lagi nanti. ya. Kalau gitu gini aja. Sekarang Ustadz Syam sama Om Ikang duduk dulu. Siap. Duduk dulu. Siap. Tadi kan, Ciki sini. Tadi kan Oke, minta hak siap. menjawab ya. Oke. Kita ganti menjadi hak untuk curhat aja gimana? Oke, hak untuk Ya, curhat. Daripada apa? menjawab tadi, mendingan curhat. Oke, Yuk, siap. Ya, kita masuk dulu ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, tapi curhat. Iya, karena ibu-ibunya lemas lagi, Ciki aja yang curhat. Ibu-ibu lucu banget tadi. Iya, ada. Oke, Mau siap. curhat apa? Apa ya curhat? Aku tuh mungkin ada curhat ke ibu ya. Oh, Bunda Tuti, boleh. Sesama Oh, perempuan siap. ya. Tambahin Mungkin juga nanti sama Habib aku mau Muhammad deh, izin Habib. curhat Dari sisi sudut pandang terkait laki-laki. mungkin lebih ke fikih perempuan ya Bu ya. Karena Boleh, kan Ibu sayang. Masya Allah pasti Iya. lebih paham dari saya. Amin, insya Allah sama-sama Saya belajar. tuh ngerasa ya kan kalau misalnya apa yang dilakuin orang tua Iya. untuk bisa continuing bonding Iya. sama misalnya ibu saya yang udah nggak ada gitu. Iya. Salah satunya adalah melakukan hal-hal yang biasa ibu saya lakukan termasuk amal-amalnya Bu. Masya Allah. Iya nggak sih Bu? Mohon Benar. koreksi ya karena ilmu Baik. Islam saya minim banget. Tapi Masya saya Allah, berusaha Nak. lah Bu ya. Iya baik. Ibu saya tuh menurut saya ya tingkat Islamnya paling tinggi lah di keluarga ya Bu ya. Kalau saya masih cimit-cimit aja. Masya Allah. Nah apa ya Bu yang benar-benar kira-kira bisa dengan sangat nyata bikin alam barzah ibu saya tuh semakin indah. Allahu Akbar. Karena amalan kan there's so many ya Bu Betul, ya, yes. banyak. Iya. Tapi apa yang kira-kira bisa Paling langsung dek buat Baik. ibunya di alam barzah gitu ya. Baik, subhanallah, izin guru kami. Ini curhatan anak solehah. Saya nggak soleha banget sih Bu, beneran. Kalau anak laki-laki kan soleh. Bunda Kalau anak maaf, perempuan soleha. ini bukan anak soleha. Kak Ini Ciki, anaknya Om Ikang Fauzi Iya Bu. betul. Maksudnya ini anak ingin melanjutkan kebaikan-kebaikan ibunda tercinta almarhumah. Lalu apa sebagai tugas dan kewajiban anak yang langsung? Sesungguhnya dalam satu hadis dikatakan bahwa anak cucu Adam itu kalau sudah wafat semua terputus amalannya. Kecuali satu, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, doa anak yang soleh. Yang mendoakan orang tuanya yang telah wafat itu tidak akan pernah bisa terputus. Jadi Kak Ciki sekarang udah bilang tadi bagaimana melanjutkan amalan ibu. Doa-doanya itu doanya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau sudah wafat Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Insya Allah doanya anak kepada orang tua akan nyambung mengalir. Kalau Kak Ciki mau melanjutkan kebaikan ibu, saya lihat ketika itu terakhir sebelumnya Kak Ciki itu lihat di tayangan bahwa ibu memberikan makan ya kepada mahasiswanya tuh. Dibilang ini saya terakhir, Masya Allah lanjutkan lagi. Kalau Kak Ciki, bukan ke mahasiswanya. Kalau Kak Ciki lihat. Saya nggak kenal mahasiswanya. Iya nggak apa-apa. Kalau di sekitar Kak Ciki ada saudara yang kurang mampu, Kak Ciki boleh berikan infak sedekahnya ya. Boleh berikan kebaikannya gitu ya. Ya. Kalau Ya, Habib Masya gimana Habib? Hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Tidak ada hadiah yang paling bagus buat orang yang meninggal dunia, wabil khusus kedua orang tua kita, cuma dua saja kata. Ad-du'a wal istighfar. Mendoakan dan memintakan ampun buat orang yang sudah meninggal dunia. Jadi orang meninggal ini ada paket umum, ada paket khusus.
Paket umum seperti kita berdoa Allah maghfirlil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunkan kaum muslimin. Nah itu ahlul arwah dapat semua. Tapi kalau paket khusus dari keluarga, khususnya anak mendoakan almarhumah, itu namanya paket khusus. Nah itu lebih sampai Masya Allah dan bisa melapangkan dan melegahkan barzah alam barzah almarhumah seperti itu. Insya Allah semoga apa yang disampaikan guru-guru kita bisa terjawab ya Ciki ya. Oh ini anak baik. Insya Allah, Ya, amin. alhamdulillah. Kita juga bisa saling Insya terus Allah. mendoakan orang tua kita ya. Dimanapun Amin, kita Masya berada ya. Jamaah juga jangan kemana-mana, abis ini akan kita lanjutkan tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.